Halo Bu Mada dan Bu Hani serta teman-teman. Di sini kami sebagai kelompok presenter akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang pendekatan kontekstual dan pendekatan open-ended. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Putu Kevin Rudiana dengan NIM 181414095 dan Rado Maison Silalahi dengan NIM 181414099 dan Magianka Magen Parenta dengan NIM 181414111. Apa itu pendekatan dalam pembelajaran? Pendekatan dalam pembelajaran adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan pembelajaran merupakan aktivitas pendidik dalam memilih kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tentunya tidak kaku harus menggunakan pendekatan tertentu, tetapi sifatnya lugas dan terencana. Artinya, dalam memilih pendekatan pembelajaran, harus disesuaikan dengan kebutuhan materi ajar yang dituangkan dalam perencanaan suatu pembelajaran. Kita akan membahas dua contoh pendekatan pembelajaran open-ended. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Magen. Kali ini kita akan membahas pendekatan kontekstual. Next. Untuk pengertian dari pendekatan kontekstual menurut Suprijono yaitu dalam mixing and match antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Maka pendekatan ini pendekatan yang mengaitkan materi pelajaran atau instructional content dengan konteks kehidupan yang akan meningkatkan motivasi belajar siswa serta akan menjadikan proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya kita masuk pada karakteristik pendekatan pembelajaran kontekstual. Yang pertama, pembelajaran yang dilaksanakan dalam konteks yang otentik. Kemudian pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengerjakan tugas-tugas yang bermakna. Artinya di sini peserta didik diberikan tugas yang bermanfaat, yang melatih otak dan asah mereka dari guru atau pendidik. Kemudian memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Kemudian dilaksanakan melalui kerja kelompok, berdiskusi, dan saling mengkoreksi. Kemudian karakteristik yang selanjutnya kebersamaan, kerjasama, dan saling memahami satu dengan yang lain secara mendalam merupakan aspek pembelajaran yang menyenangkan. Lalu pembelajaran dilaksanakan secara aktif, kreatif, produktif, dan mementingkan kerjasama. Dan yang terakhir, pembelajaran dilaksanakan dengan cara menyenangkan. Selanjutnya, langkah-langkah dalam pendekatan kontekstual. Menurut Suparto 2004-26 bahwa secara garis besar, penerapan pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan metode belajar mandiri. Yang kedua, melaksanakan penemuan inquiry. Yang ketiga, menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, menciptakan masyarakat belajar. Yang kelima, menghadirkan model dalam pembelajaran. Yang keenam, melakukan refleksi di setiap akhir pertemuan pembelajaran.
Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang sebenarnya. Selanjutnya, prinsip pada pendekatan kontekstual. COR atau Center for Occupational Research di Amerika menjabarkan 5 konsep untuk memahami lebih mendalam konsep pendekatan kontekstual, yaitu yang pertama ada relating, yakni bentuk belajar dalam konteks kehidupan nyata atau pengalaman yang nyata. Artinya di sini pembelajaran harus digunakan untuk menghubungkan situasi sehari-hari dengan informasi baru untuk dipahami atau dengan problem yang harus dipecahkan. Yang kedua, experiencing atau belajar dalam konteks eksplorasi, penemuan, dan penciptaan. Artinya di sini pengetahuan yang diperoleh siswa melalui pembelajaran yang mengedepankan proses berpikir kritis lewat siklus inquiry. Yang ketiga ada applying, yakni belajar dalam bentuk penerapan hasil belajar ke dalam penggunaan dan kebutuhan praktis. Dalam praktiknya di pembelajaran, siswa menerapkan konsep dan informasi ke dalam kebutuhan kehidupan mendatang yang telah dibayangkan. Yang keempat, ada cooperating, yakni belajar dalam bentuk berbagai informasi dan pengalaman, saling merespon, dan saling berkomunikasi. Dan yang terakhir, ada transferring. Transferring ini kegiatan belajar dalam bentuk memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman berdasarkan konteks baru untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar yang baru. Selanjutnya, strategi pendekatan kontekstual. Terdapat beberapa strategi yang dapat dikembangkan oleh guru melalui pendekatan kontekstual ini. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah. Pada strategi ini, siswa diminta untuk mengamati suatu kejadian sebelum proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, siswa diminta mencatat permasalahan-permasalahan yang muncul dan guru merangsang siswa untuk berpikir kritis untuk memecahkan solusi dari masalah yang ada. Tugas guru pada strategi ini yaitu mengarahkan siswa untuk bertanya, membuktikan asumsi, dan mendengarkan pandangan yang berbeda dengan mereka. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan siswa untuk memperoleh pengalaman belajar. Guru memberikan penugasan yang dapat dilakukan di berbagai konteks lingkungan siswa, antara lain di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Penugasan yang diberikan oleh guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar di luar kelas. Misalnya siswa keluar di ruang kelas untuk berinteraksi langsung, melakukan wawancara. Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung tentang apa yang sedang dipelajari. Pengalaman belajar merupakan aktivitas belajar yang harus dilakukan siswa dalam rangka mencapai penguasaan standar kompetensi, kemampuan dasar, dan materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, membuat aktivitas kelompok. Aktivitas belajar secara kelompok dapat memperluas pandangan serta membangun kecakapan interpersonal untuk berhubungan dengan orang lain. Guru dapat menyusun kelompok terdiri dari 3 atau 5 maupun 8 siswa sesuai dengan tingkat kesulitan penugasan. Lalu yang keempat, membuat aktivitas mandiri. Peserta didik mampu mencari, menganalisis, dan menggunakan informasi dengan sedikit atau bahkan tanpa bantuan guru. Agar dapat melakukannya, siswa harus lebih memperhatikan bagaimana mereka memproses informasi, menerapkan strategi pemecahan masalah, dan menggunakan pengetahuan yang telah mereka peroleh. Pengalaman pembelajaran kontekstual harus mengikuti uji coba terlebih dahulu, menyediakan waktu yang cukup, dan menyusun refleksi serta berusaha tanpa meminta bantuan guru supaya dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri. Lalu yang kelima, membuat aktivitas belajar bekerja sama dengan masyarakat. Sekolah dapat melakukan kerjasama dengan
orang tua siswa yang memiliki keahlian khusus untuk menjadi guru tamu. Hal ini perlu dilakukan guna memberikan pengalaman belajar secara langsung, di mana siswa dapat termotivasi untuk mengajukan pertanyaan. Selain itu, kerjasama juga dapat dilakukan dengan institusi atau perusahaan tertentu untuk memberikan pengalaman kerja, misalnya meminta siswa untuk magang di tempat kerja. Next. Kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kontekstual. Untuk kelebihan pendekatan kontekstual ada dua, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya, siswa dituntut untuk dapat menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Lalu, yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Dengan metode pendekatan pembelajaran kontekstual, menganut aliran konstruktivisme, di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Lalu untuk kekurangan dari pendekatan kontekstual yaitu guru lebih intensif dalam membimbing. Next. Kemudian selanjutnya pendekatan open-ended. Next. Pendekatan pembelajaran open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan permasalahan sehingga memberikan peluang munculnya berbagai macam jawaban, berbagai strategi atau cara masing-masing siswa. Selanjutnya. Adapun karakteristik dari pendekatan open-ended. Yang pertama, kegiatan belajar siswa harus terbuka. Yang dimaksud kegiatan belajar siswa harus terbuka adalah kegiatan pembelajaran harus mengakomodasi kesempatan siswa untuk melakukan segala sesuatu secara bebas sesuai kehendak mereka. Di samping itu, karena siswa bekerja independen, bisa terjadi siswa melakukan kesalahan. Misalnya, dalam mengkonstruksi pertanyaan, siswa memformulasi pernyataan-pernyataan yang tidak valid. Kalau demikian, perlu ditunjukkan kepada mereka bagaimana membuat koreksi untuk mengakomodasi pertanyaan yang sesungguhnya melalui pengecekan nilai atau penambahan kondisi tertentu. Kemudian yang kedua, kegiatan matematika adalah keragaman berpikir. Kegiatan matematika adalah kegiatan yang di dalamnya terjadi proses pengabstraksian dari pengalaman nyata dan kehidupan sehari-hari ke dalam dunia matematika atau sebaliknya. Suatu pendekatan open-ended dalam pembelajaran harus dibuat sedapat mungkin sebagai perujuk dan pelengkap dari problem atau masalah. Dalam penggunaan problem, kegiatan matematik juga dapat dipandang sebagai operasi konkret benda yang dapat ditemukan melalui sifat-sifat inherent. Kemudian yang ketiga, kegiatan siswa dan kegiatan matematika merupakan satu kesatuan atau integratif. Kegiatan siswa dan kegiatan matematika dikatakan terbuka secara simultan dalam pembelajaran jika kebutuhan dan berpikir matematika siswa terperhatikan guru melalui kegiatan-kegiatan matematika yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan lainnya. Dengan kata lain, ketika siswa melakukan kegiatan matematika untuk memecahkan permasalahan yang diberikan, dengan sendirinya akan mendorong potensi mereka untuk melakukan kegiatan matematika pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Baik, yang selanjutnya, langkah-langkah pendekatan open-ended. Langkah-langkah pembelajaran menggunakan pendekatan open-ended, yakni yang pertama, menghadapkan siswa pada masalah atau problem terbuka dengan menekankan pada bagaimana siswa sampai pada sebuah solusi. Kemudian yang kedua, membimbing siswa untuk menemukan pola dalam mengkonstruksi permasalahannya. Yang ketiga, membiarkan siswa memecahkan masalah dengan berbagai penyelesaian dan jawaban yang beragam. Dan yang terakhir, meminta siswa untuk menyajikan hasil temuannya. Kemudian,
prinsip pada pendekatan open-ended. Yang pertama terkait dengan otonomi kegiatan siswa. Artinya di sini jika harus mengharuskan kita menghargai nilai kegiatan siswa karena takut tidak mengganggu siswa tersebut. Kemudian terkait dengan sifat Kemudian kita masuk pada prinsip dalam pendekatan open-ended. Yang pertama, terkait dengan otonomi kegiatan siswa. Jika mengharuskan kita menghargai nilai kegiatan siswa karena takut kita tidak mengganggu. Kemudian terkait dengan sifat evolusioner dan integral dari pengetahuan matematika. Tentulah pelajaran matematika bersifat teoritis dan sistematis. Oleh karena itu, semakin esensial pengetahuan tertentu, semakin komprehensif ia memperoleh pengetahuan analogis, khusus, dan umum. Dan yang terakhir terkait dengan pengambilan keputusan yang bijaksana dari guru di kelas. Di kelas pembelajaran matematika, guru sering menjumpai ide siswa yang tidak terduga. Dalam pertarungan ini, guru memiliki peran penting untuk memberikan ide secara utuh. Dan perlu diperhatikan bahwa siswa lain juga dapat memahami ide-ide yang tidak terduga secara nyata. Selanjutnya, strategi pendekatan open-ended. Pada pendekatan open-ended memiliki strategi yaitu pembelajaran berbasis masalah. Yang dimaksud masalah di sini yaitu masalah yang digunakan bukanlah masalah rutin, tetapi masalah non-rutin yang terbuka. Dasar dari keterbukaannya dapat diklasifikasikan ke dalam 3 tipe, yaitu process is open, end product are open, dan ways to develop are open. Proses terbuka maksudnya adalah tipe soal yang diberikan mempunyai banyak cara penyelesaian yang benar. Lalu hasil akhir yang terbuka. Maksudnya yaitu tipe soal yang diberikan mempunyai jawaban benar yang banyak. Sedangkan cara pengembang lanjutannya terbuka, yaitu ketika siswa telah selesai menyelesaikan masalahnya. Mereka dapat mengembangkan masalah baru dengan mengubah kondisi dari masalah yang asli. Dengan demikian, pendekatan ini menyelesaikan masalah dan juga memunculkan masalah baru atau from problem to problem. Next. Berikutnya adalah kekurangan dan kelebihan dari pendekatan open-ended. Yang pertama, kekurangan dari pendekatan open-ended menurut Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003 halaman 133, yaitu yang pertama, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Yang kedua, mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu dan mencemaskan jawaban mereka. Kemudian yang terakhir, mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan yang mereka hadapi. Selain kekurangan yang dimiliki, pendekatan open-ended juga memiliki beberapa kelebihan. Berikut kelebihan dari pendekatan open-ended menurut Suherman dan kawan-kawan pada tahun 2003, halaman 132. Yang pertama, siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Kemudian yang kedua, siswa memiliki kesempatan yang lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematik secara komprehensif. Kemudian yang ketiga, siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Yang keempat, siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Kemudian yang terakhir,
siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan yang diberikan. Kemudian, berikut hasil diskusi kami mengenai pendekatan kontekstual dan pendekatan open-ended. Apabila kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Bu Hanik, Bu Mada, dan teman-teman. Sampai jumpa.